Hai, my name is Tina, welcome back. Di video kali ini aku mau bahas masalah-masalah yang biasanya dihadapi sama pembaca. Kamu punya 20.000 buku yang belum dibaca. Gimana caranya kamu milih salah satu untuk dibaca? Kalau aku ikutin kata hati, maunya baca yang mana? Nggak bisa diprediksi sama sekali. Kadang aku langsung baca tuh buku yang baru dibeli. Begitu datang, karena belinya online, dibuka plastiknya terus langsung baca bukunya. Kadang juga ada sesuatu gitu yang bikin aku inget punya buku itu atau tiba-tiba tertarik gitu untuk baca. Contohnya yang terjadi sama buku ini. Waktu itu aku butuh ganjelan gitu untuk laptop biar posisinya lebih tinggi, lebih pas gitu saat video call. Terus aku nyari-nyari lah dan ya jatuh ke buku ini. Setelah video call-nya selesai, aku beres-beres kan. Dan aku merhatiin buku ini, aku baca sinopsisnya. Kayaknya menarik nih bukunya. Pantesan aja aku beli. Terus ya aku langsung buka si plastiknya. Udah ada yang kebuka gitu sih, jadi ya. Dan aku baca. Tapi belum lanjut lagi sih, aku baru nyampe halaman 14. Bookmarknya pakai stiker yang aku dapat dari Secret Cupid. Kamu lagi baca buku ini nih, udah setengah jalan, tapi kamu nggak suka gitu sama ceritanya. Kamu bakal berhenti atau lanjutin? Aku seringnya berhenti, tapi bukan berhenti yang udah nyerah gitu, nggak akan baca lanjut lagi. Lebih ke berhenti, simpen bukunya, kayak yang tadi itu, terus lupa aja lagi baca buku itu. Terus aku biasanya ngambil buku lain, terus baca dan beres tuh bukunya. Tapi buku yang disimpan, yang berhenti ini, terus aja mengendap dan nggak dibaca-baca. Biasanya pas aku mau baca lagi, aku udah lupa itu ceritanya tentang apa, jadi berhenti lagi bacanya. Tapi sejauh ini buku yang aku baca, aku usahakan selesai gitu. Suka atau nggak suka. Ceritanya udah akhir tahun nih, tapi Goodreads Reading Challenge kamu belum terpenuhi. Dikit lagi, kamu bakal nyoba untuk ngejar, terus gimana caranya? Tergantung seberapa banyak waktu yang tersisa. Biasanya kalau ada waktu sekitar 6 bulanan, aku biasanya nyoba untuk ngejar, dan triknya itu baca buku tipis, kumpulan cerpen, atau komik. Tapi kalau misalnya waktu yang tersisa itu cuma 1-2 bulan, biasanya aku pasrah aja gitu. Mungkin kepikiran buat ngejar, tapi malah jadi stres. Pikiran aku kan harus beres cepet, jadi nggak nikmatin ceritanya. Jadi udah aku biasanya pasrah aja dan berharap tahun depan bisa berhasil. Cover buku series yang kamu suka nggak matching, terus gimana kamu ngadapinnya? Ini udah sering banget dan aku selalu kesel. Makin kesel lagi kalau misalnya cover yang baru itu lebih bagus dan aku lebih suka yang itu. Dan biasanya aku nge-unhaul buku lama yang covernya lama, terus beli buku yang covernya baru, tapi nggak beli buku-buku sebelumnya karena kan udah aku baca. Biasanya jadi nggak lengkap aja gitu seriesnya, nggak jadi dikoleksi sama aku. Orang-orang suka sama satu buku yang nggak kamu suka. Siapa yang kamu cari untuk meluapkan ketidaksukaan itu? Aku biasanya nyari review di Goodreads, terutama yang ratingnya kecil dan berspoiler. Biasanya itu bikin aku ngerasa lebih baik gitu, atau membenarkan ketidaksukaan yang aku rasain. Biasanya ada pembaca lain yang suka nge-review di Goodreads yang selera bacanya hampir mirip, dan pendapat aku sama dia biasanya nggak jauh beda. Kalau ternyata pendapatnya beda, gimana ya? Kamu lagi baca buku di tempat umum, dan ceritanya bikin kamu nangis. Gimana tuh cara ngatasinnya? Aku punya pengalaman yang mirip, tapi bukan soal nahan nangis, tapi nahan ketawa. Jadi ceritanya aku minjem buku The Chronicles of Audi, buku yang kedua di taman bacaan. Terus rasanya aku juga pergi kemana-mana gitu untuk ngurus urusan. Terus di perjalanannya aku baca bukunya di angkot, dan aku stuck di perempatan Kiara Condong, Samsat, Carrefour. Kalau kamu orang Bandung pasti kamu tahu, itu adalah salah satu lampu merah perempatan terlama di Bandung. Dan waktu itu kayaknya jalan kiri connya lagi dibenerin gitu, jadi kondisinya berdebu, panas juga waktu itu, gersang pokoknya kerasanya. Keadaan di dalam angkotnya juga nggak terlalu bagus. Bad mood orang-orang karena udah stuck di perempatan itu. Mungkin setengah jam gitu sampai sejam. Sedangkan aku di pojokan baca buku yang sangat kocak.
pengen ketawa tapi kayak nertawain penderitaan orang-orang gitu. Jadi aku nahan ketawa. Jadi aku baca, terus diam dulu untuk nahan ketawa itu atau nenangin diri dulu. Mungkin kelihatannya kayak orang nangis gitu. Soalnya aku juga keringetan, kan panas banget. Jadi ketika pengen ketawa atau nangis, berhenti baca dulu. Itu paling solusinya. Sequel dari buku yang kamu suka baru aja terbit, tapi kamu udah lupa nih. Buku sebelumnya ceritanya kayak gimana? Kamu bakal baca ulang buku sebelumnya dulu, atau langsung baca sequelnya, atau cari sinopsisnya di Goodreads, atau gimana nih? Aku biasanya langsung baca aja sequelnya. Nggak buka-buka buku sebelumnya atau nyari tahu sama sekali. Karena biasanya kalau buku sequel, buku kedua atau ketiga, mereka punya penjelasan singkat itu di bagian awalnya. Ya paling nggak ngenalin gitu, ini tokoh utamanya dan si ini adalah ininya ini gitu. Biasanya juga nanti di ceritanya ada beberapa bagian yang mention kejadian di buku-buku sebelumnya. Dan itu biasanya bikin aku ingat, oh iya, pernah kejadian itu. Jangankan sequel, ketika aku baca satu buku terus aku nggak inget gitu, ini siapa sih? Aku lanjut aja baca, nggak buka-buka ke halaman sebelumnya. Nanti juga aku inget. Kamu nggak mau siapapun minjem buku kamu. Ketika ada yang mau minjem, gimana caranya kamu nolak dengan sopan? Kalau aku sih langsung bilang aja enggak gitu. Aku nggak minjemin buku. Bahkan aku enggak atau jarang bawa buku ke tempat umum di depan orang-orang yang aku kenal yang setiap hari ketemu, agar nggak ada ide gitu bahwa aku punya buku dan bisa dipinjem karena mereka nggak lihat gitu kan, mereka nggak akan nanya gitu sih. Udah mempersiapkan dari awal. Wah, ketahuan dong trik aku. Kamu ngambil buku, terus nyimpan lagi 5 buku tuh. Gimana cara kamu keluar dari reading slump? Ketika aku kena reading slump, ketika aku nggak mau baca buku gitu, ya aku nggak baca. Nggak maksain diri untuk baca. Biasanya aku ngelakuin hal lain. Nonton film, atau series. Ke nonton sih biasanya. Nanti juga ada masanya aku pengen kembali baca lagi. Banyak banget buku baru yang bakal terbit, yang pengen banget kamu baca. Berapa banyak yang kamu beli? Biasanya aku nggak beli satupun. Belajar dari pengalaman pribadi, di mana aku biasanya FOMO ketika lihat buku baru yang terbit dan pengen banget dibaca. Tapi sebenarnya aku nggak pengen amat gitu. Aku bahkan nggak tahu ceritanya tentang apa. Karena orang-orang heboh gitu, aku jadi kebawa. Dan ini sering banget kejadian. Jadi sekarang kalau ada buku baru, terus aku ngerasa tuh FOMO-nya dateng, aku nahan diri untuk nggak langsung beli. Aku tunggu dulu gitu. Apalagi yang PO tuh. Biasanya setelah beberapa lama gitu, atau bahkan cuma keesokan harinya, keinginan itu udah nggak ada. Dan dompetku pun selamat. Setelah kamu beli buku yang kamu pengen-pengen, berapa lama buku itu diem di rak buku sampai akhirnya kamu baca? Tergantung, tapi biasanya 2 tahunan. Terutama buku-buku yang aku beli secara impulsif, yang aku nggak tahu itu bukunya tentang apa. Menarik aja gitu, jadi aku beli. Contohnya kan buku ini aku beli 2019, aku mulai bacanya 2021. Sekitar 2 tahunan kan itu. Tapi nggak tentu juga sih, nggak selalu 2 tahunan. Contohnya ada buku ini aku beli di 2021 dan langsung aku baca. Karena ada adaptasi Netflix-nya kan, aku mau baca dulu sebelum nonton. Banyak alasan sih, banyak hal-hal yang mempengaruhi kapan aku baca suatu buku. Tapi biasanya nggak tentu gitu apa. Jadi balik lagi ke jawaban aku untuk pertanyaan pertama. Semua itu tergantung hati ini pengen baca apa. Nah itu dia masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pembaca. Dan gimana cara aku ngatasinnya. Kasih tahu aku jawaban kamu untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kamu pernah ngalamin juga? Aku paling penasaran sama cara kamu untuk milih buku yang bakal dibaca selanjutnya sih. Dari sekian banyak TBR gitu, gimana caranya kamu milih? Dan gimana caranya kamu nahan diri atau nutupin ketika kamu pengen nangis gitu saat baca buku di tempat umum? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Hi. Hi, my name is welcome back